Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Hari ini Sari sedang jalan-jalan di pasar Triwindung Narsopuro. Sambil jalan-jalan, kali ini Sari akan membahas tentang cara mendaftarkan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kenapa Sari membuat video ini? Dikarenakan ada teman Sari bernama Iu pernah mendaftarkan merek, akan tetapi ditolak. Lalu Sari menjelaskan kepada Iyu kenapa mereknya tidak dapat didaftar dan mengapa mereknya ditolak. Oke guys, begitu kurang lebihnya pertanyaan teman Sari. Simak video ini sampai dengan selesai ya untuk mendapatkan jawabannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Oke, kita langsung saja ke jawabannya ya. Jadi di sini Sari mendasarkan pada pasal 20 disebutkan bahwa merek yang tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian merek tidak dapat didaftar karena memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kemudian yang E tidak memiliki daya pembeda dan atau F merupakan nama umum dan atau lambang milik umum, seperti itu. Oke, di sini Sari akan jabarkan ya untuk penjelasannya. Yang pertama, merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Kemudian yang B sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Kemudian penjelasan selanjutnya, ketika merek tidak bisa didaftar jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan memuat unsur yang dapat menyesatkan itu misalnya merek kecap nomor 1 tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang. Kemudian merek Neto 100 gram tidak dapat didaftarkan ya karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang, seperti itu. Kemudian merek tidak dapat didaftar jika memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Yang dimaksud dengan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan atau resiko dari produk dimaksud. Nah, contohnya obat yang menyembuhkan 1001 penyakit. Kemudian contohnya juga rokok yang aman bagi kesehatan. Kemudian yang kelima, merek tidak dapat didaftar jika tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
Yang keenam, merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Yang dimaksud nama umum antara lain merek rumah makan, untuk restoran, merek warung kopi, untuk kafe. Adapun lambang milik umum antara lain lambang tengkorak untuk barang berbahaya, lambang tanda racun untuk bahan kimia, lambang sendok dan garpu untuk jasa restoran. Nah, begitu ya guys, kurang lebihnya jawaban untuk teman Sari bernama Iyu perihal kenapa mereknya tidak bisa didaftarkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa permohonan mereknya ditolak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Sari beralih di pasal 21. Di situ disebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Kemudian pada pasal 21 ayat 1 huruf A, di situ disebutkan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, yang dimaksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Kemudian pada poin B, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian pada poin C, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian kita lanjut di pasal 21 ayat 2. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian yang B merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau C merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan kemudian yang terakhir yang Sari bagikan, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Nah, yang dimaksud dengan pemohon yang beritikat tidak baik ini adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Untuk contohnya, permohonan merek berupa tulisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek lain, atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum secara bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Nah, dari contoh tersebut sudah terjadi itikat tidak baik dari pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut. Nah, begitu guys kurang lebihnya video penjelasan dari Sari mengenai merek. Oke, jangan lupa klik like, subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video Sari selanjutnya.